Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Kalau Anda mendengar ada bocoran suara dari petasan, ya dimaklumi ya, sekarang kan masih Chinese New Year. Kalau mau nunggu petasannya habis, nggak syuting-syuting ini saya. Oke, kali ini ada pertanyaan yang akan kita coba bahas singkat secara bersama-sama ya. Isi pertanyaannya adalah, Kak, kalau visa pelancong sudah mati, terus mau nikah dengan warga Malaysia, apa boleh dihidupkan visanya untuk urus kawin di Malaysia? Oke, kasus dan permasalahan seperti ini sangat-sangat sering terjadi. Banyak yang mengalaminya dan banyak yang ditipu juga oleh agen yang katanya bisa menguruskan semua dokumennya sampai selesai. Visa yang sudah mati dan mau dihidupkan lagi, ya jelas tidak bisa. Mustahil, impossible, tidak akan mungkin bisa. Dan hal seperti ini kenapa saya katakan sering sekali terjadi dan banyak yang mengalaminya, karena mau tidak mau kita harus mengakui begitu banyak warga negara Indonesia yang kerja di Malaysia ini secara ilegal dengan 1000 alasan yang membuat ia bekerja di sini tanpa punya izin kerja yang sah. Nah, ketika bekerja di sini tentunya bergaul dengan rakyat tempatan, punya kenalan cowok-cowok Malaysia, kemudian suka-sukaan deh tuh dengan orang tempatan. Terus menjalin hubungan cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Tapi karena status orang Indonesianya adalah sebagai pendatang asing tanpa izin, tentunya tidak bisa mau menikah secara resmi dan pastinya kesulitan untuk mengurus visa untuk ikut suaminya yang warga tempatan. Banyak sekali yang mengalami hal ini dan bahkan sudah ada banyak yang mengadu telah memiliki anak 2, ada juga yang anaknya sampai 3, tapi si ibunya tidak bisa punya visa dan anaknya juga kesulitan punya kewarganegaraan. Ya sampai selama-lamanya pun kalau tidak diurus legalitasnya, tentu sampai anaknya besar pun si ibu tetap akan jadi warga asing ilegal di Malaysia dan anaknya juga tidak bisa sekolah dan resiko untuk ditangkap imigrasi itu sangat besar. Ya memang itu peraturannya dari kerajaan Malaysia, mau gimana lagi. Tapi yang nanya ini kan masih berencana untuk menikah ya dan statusnya kosongan. Yang bisa saya kasih saran di sini adalah pertama, Anda melakukan pembayaran compound ke imigrasi, kemudian pulang ke Indonesia. Kalau bayar compound kan pasti kena blacklist ya. Ya nggak apa-apa di blacklist juga sementara daripada nantinya malah akan dapat masalah kalau nekat nikah secara agama saja di Malaysia. Nah, setelah Anda bayar compound dan pulang, si calon suaminya yang orang Malaysia tadi itu mengurus deh menumpang nikah ke Indonesia. Datang ke jabatan agama, syaratnya ada banyak banget tuh dokumennya yang harus dibawa. Dan secara garis besarnya dokumennya adalah paspor suami, IC suami, dokumen numpang nikah atau surat kebenaran menikah di luar negara dari kedutaan. Tapi untuk detailnya, sekarang 2025 mungkin banyak peraturan tambahan yang baru, tanyakan lagi aja ya ke jabatan agama di wilayah Anda. Yang nanya adalah calon suaminya dan yang mengurus juga calon suaminya. Sedangkan calon istrinya yang sudah pulang ke Indonesia dengan bayar compound dan kena blacklist tadi itu harus mengurus juga surat nikah ke kelurahan, surat N1, N2, N4 dan lain-lain. Segambreng urusannya, menjelimet dan rumit. Dan kita persingkat aja lah ya, anggap aja nih sampailah semua dokumen sudah terpenuhi. Calon suaminya yang orang Malaysia ini datang ke Indonesia. Nah, kemudian kalian menikahlah tuh. Akad nikah seperti biasa dan mungkin akan menggelar resepsi pernikahan, pesta-pesta ngundang 1000 orang juga bisa. Karena walaupun di Malaysia ini Anda statusnya sudah di blacklist, tidak ada larangan untuk menikah dengan orang Malaysia di Indonesia. Ingat ya, menikahnya di Indonesia, bukan di Malaysia. Nah, setelah pernikahannya selesai, kan dapat ya buku nikah, dapat juga sijil nikah, semua dokumen pernikahannya sah secara hukum negara Indonesia. Nah, kemudian dibawalah semua dokumen itu oleh suaminya ke Malaysia. Apakah istrinya bisa ikut ke Malaysia setelah menikah? Jawabannya ya tidak bisa. Karena dalam sistem imigrasi, istrinya masih berstatus masuk dalam senarai hitam. Anda masih di blacklist. Nah, suaminya yang sudah di Malaysia ini membuat rayuan kepada pihak imigrasi dengan membawa semua dokumen pernikahan itu agar istrinya bisa masuk ke Malaysia. Nah, di tahap memohon rayuan ini, segala bentuk ujian kesabaran itu diperlukan. Karena menurut pengalaman dari beberapa orang yang sudah pernah menjalaninya, kelulusan rayuan agar istrinya bisa masuk kembali ke Malaysia itu bisa sampai 3 tahun barulah dibenarkan masuk
masuk. Ya iyalah ya, jelas aja lama. Kan istrinya itu blacklist. Mungkin blacklistnya 5 tahun. Mungkin malah blacklistnya ada yang selamanya karena bayar kompaunnya yang murah. Tapi kalau hanya menunggu dalam waktu 3 tahun, 4 tahun, ya itu masih lumayan ya. Artinya 2 tahun lebih cepat dari yang seharusnya, atau malah lebih baik daripada tidak bisa masuk ke Malaysia sama sekali. Tidak bisa bersanding dengan suaminya sama sekali. Kenapa tuh kok begitu? Kan saya udah nikah secara sah di Indonesia. Itu kan yang orang Malaysia suami saya. Memang benar itu abangnya suami Anda. Tapi bagi Malaysia, pernikahan di Indonesia itu tidak mengubah apapun. Tidak menjadi lantas blacklist Anda bisa hilang begitu saja. Tidak bisa. Peraturannya memang sudah begitu. Tidak ada pengecualian. Yang ada hanyalah suaminya hanya bisa membuat rayuan saja ke immigration. Nah, sambil menunggu rayuan itu diluluskan, ya suaminya lah yang datang ke Indonesia untuk bertemu dengan istrinya. Karena itu sudah resiko memilih menikahi seorang wanita pendatang asing tanpa izin. Ya namanya juga sudah cinta ya, kita tidak tahu kemana jatuhnya cinta itu akan bermuara. Kebetulannya jatuh cintanya dengan cewek Indonesia yang menjadi pekerja asing tanpa izin. Yang tabah aja lah ya, menjalani semua prosedurnya. Disitulah kekuatan cinta itu katanya diuji. Dan satu lagi nih masalahnya yang akan menjadi problem besar yang berikutnya adalah ketika pernikahan yang Anda lakukan itu belum sah di mata negara Malaysia, belum terdaftar, tapi Anda sudah punya anak nih, anak Anda tidak akan mendapat kerakyatan Malaysia. Anak Anda tidak bisa jadi warga negara Malaysia. Anak Anda tetap akan menjadi warga negara Indonesia. Kasus seperti ini juga banyak terjadi. Banyak anak-anak yang terlahir dari pasangan menikah yang tidak sah, atau menikahnya di Indonesia tapi tidak didaftarkan di Malaysia, atau nikah agama saja, atau pernikahan ayah dan ibunya tidak terdaftar. Nah, itu akhirnya si anak tidak bisa sekolah, tidak dapat hak apapun di negara Malaysia. Sampai besar anaknya tidak jelas statusnya di Malaysia. Kasihan kan anaknya. Dan sekali lagi jangan percaya ya dengan agent yang katanya bisa menghidupkan visa pelancong Anda. Kalau dia bilang bisa kak, ada pegawai immigration yang bisa setting ini itu, halah itu dusta, omong kosong, ngecap aja. Nggak ada itu ceritanya begitu. Yang ada uang Anda hanya akan diambil. Menanyakan bagaimana hasilnya pengurusannya, dia hanya akan kasih alasan-alasan ini dan itu. Mau sampai kapan ditipu-tipuin sama agent? Udah diurus aja sendiri ya. Apalagi di zaman maju seperti ini, janganlah kita mengulangi kesalahan orang-orang zaman dulu yang tidak peduli dengan segala dokumen tentang kehidupan dan pernikahan kita. Bagi teman-teman yang nonton video ini, silakan saja untuk menambahkan informasinya agar semakin banyak yang mendapatkan tambahan info. Mungkin ada punya pengalaman, kak saya begini dulu, kak saya waktu itu begini, silakan aja ditulis ya. Dan kalau saya nih, saya ceritakan semua videonya panjang-panjang, pasti nggak akan ada yang nonton deh ya. Oke, sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.